Sebelumnya izin share screen, Pak. Diawali dengan doa dulu ya, silakan doa dulu. Oh, oke Pak, maaf. Sebelum kita mulai kuliah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan, dan akhir. Biarlah nama-Mu yang selalu kami puji Tuhan Yesus. Tuhan, buat dosen kami, Engkau berikan kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu Tuhan, dan apapun yang Dia kepada kami, ya bahwa semuanya berasal daripada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Saya serahkan kepada Mary. Silakan Mary. Oke. Baik. Shalom semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan eksegese kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nah, kami ada 4 orang, yaitu pertama Natalia Lumbaturuan, Sandi Randan, Mary Zega, dan Sung Sugos. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, slide pertama. Lanjut, Natalia, slide pertama. Bentar, ini nggak tahu masalah kenapa nih. Bentar ya, Mer, lagi nge-like. Sekarang, Pak. Nggak bisa ya? Maaf ini, nggak bisa. Oke, sekarang kita masuk pada pendahuluan. Oke, pendahuluan. Kitab Kejadian itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Genesis, yang memiliki arti beginning atau regeneration. Sementara dalam versi Septuaginta digunakan kata Toledot, yang berarti generasi dan keturunan. Nah, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Bereshit yang kemudian diterjemahkan dalam LAI atau pada mulanya. Nah, kata ini diambil dari kata pertama yang digunakan dalam kitab tersebut. Nah, kitab Kejadian ini ditulis sebagai pendahulu atas keseluruhan Alkitab. Nah, karena memberikan gambaran asal mula alam semesta, kehidupan manusia, dan gambaran tentang bangsa Israel pada saat itu sebagai bangsa pilihan Allah. Oke, lanjut, Nat. Nah, sekarang masuk pada latar belakang.
Nah, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 itu merupakan rangkaian narasi tentang kelahiran Ishak. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham, yaitu berarti Bapak banyak bangsa. Dan juga sebagai momentum untuk sekali lagi mengumumkan keturunannya harus menguasai seluruh tanah Kanaan pada saat itu. Nah, sehingga ia pun membuat warisan yang bersyarat ini bahwa setiap anak laki-laki disunat pada usia 8 hari. Nah, selain itu juga Abraham menyunat dirinya dan seluruh keluarganya pada saat itu. Nah, akhirnya putra atau keturunan yang dijanjikan Abraham yang dijanjikan bagi Abraham itu lahir. Nah, kelahiran Ishak dalam alur cerita Alkitab ini adalah salah satu peristiwa penting. Nah, meskipun beberapa bagian perikop yang ada telah menciptakan jarak antara janji-janji tersebut dan kelahiran Ishak, seperti doa syafaat Abraham yang terdapat di pasalnya yang ke-18, 22-33, penghancuran Sodom dan Gomora di 19:1-29, Lot dan putrinya 19:30-38, dan terakhir persinggahan Abraham di Gerar di Kejadian 20 ayat 1-18. Nah, namun kata urutan klausa pembukaan atau Tuhan berurusan dengan Sarah itu mulai kembali topik tentang kelahiran. Nah, pada umumnya narasi Kejadian 21 ayat 1-7 ini seringkali ditafsirkan sebagai bentuk atau bukti kesetiaan Tuhan kepada umatnya, yakni Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham pada saat itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih alasan kelompok kami untuk mengeksegese Kejadian 21 ayat 1-7? Nah, di sini kami ada dua alasan, yaitu pertama, dalam perikop Kejadian 21 Ishak lahir terdapat 7 ayat dalam Alkitab LAI. Nah, sedangkan di beberapa versi terjemahan ada 8 ayat. Nah, ini karena dari teks kedua, karena dari teks aslinya dalam satu perikop itu terdapat 7 ayat. Oke. Saya serahkan ke Sandi. Oke, kita lanjut ke Kejadian pasal 21 ayat 1. Di ayat 1 itu terdapat Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dalam teks bahasa Ibrani atau bahasa aslinya, Wa Yehova fakat et Sarah ka'azer aman Waya as Yehova le Sarah ka'azer dibar. Nah, dalam kata memperhatikan ada dua kata yang kami coba bedah, yaitu yang sebelumnya ya ada dua kata yang kami bedah. Nah, Oke. Ada dua kata yang kami coba bedah dalam Kejadian 21 ayat 1 itu. Yang pertama, kata memperhatikan. Nah, kata memperhatikan kalau dalam teks aslinya itu ada kata kalau pakat. Nah, dalam kata pakat ini, kalau kita lihat itu dalam verb-nya call, perfect, this person, masculine, singular. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu visited atau memperhatikan. Nah, dalam kata kerja
Fakat ini itu memiliki banyak arti. Itu yang pertama itu yang bisa saja mengunjungi, bisa saja memperhatikan seperti yang Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, terus bisa menghadiri, mencari dan mengunjungi. Ini terdapat beberapa arti dalam kata fakat ini atau memperhatikan ini. Terus selanjutnya, nah dalam Kejadian 21 ayat 1 kami memiliki 3 perbandingan teks. Itu yang pertama KJV atau King James Version, and the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Terus yang kedua itu ada NKJV, and the Lord. Terus yang kedua NHAB. Terus selanjutnya, nah ini ada 2 kata yang kami beda. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada kata perfect third person masculine singular, lalu dalam bahasa Inggrisnya itu visited. Yang kedua ada kata dibur, artinya kata kerjanya plural yang perfect third person masculine singular, kalau dalam bahasa Inggrisnya he had spoken. Nah, kelahiran Ishak ini adalah karena Tuhan memperhatikan, melakukan apa yang dijanjikannya dan bertindak pada waktunya. Dalam Kejadian 1 itu Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 2 ada 3 kali nama Tuhan disebutkan, yaitu yang pertama Tuhan memperhatikan Sarah, terus yang Kejadian 2 ayat 1a Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Terus yang ketiga, Kejadian 2 ayat 1c, dan pada waktu yang ditetapkan sesuai yang difirmankan Allah kepadanya. Nah, ketiga perasa itu menunjukkan bahwa kelahiran Ishak, anak Abraham dan Sarah itu tidak dapat dilepaskan dari dimensi Allah. Bahwa ia memperhatikan, melakukan apa yang dijanjikannya dan bertindak pada waktu yang ditentukan. Kelahiran Ishak ini menyatakan bahwa Tuhan adalah setia dan apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dalam kedua ayat dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Ini 3 kali peristiwa kelahiran Ishak dihubungkan dengan firman-Nya, yaitu seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya, seperti yang difirmankan Allah. Terus Tuhan telah berfirman kepada Abraham bahwa akan memiliki keturunan dari Sarah istrinya, meskipun Abraham harus menunggu dalam waktu yang lama, itu sekitar 25 tahun. Namun apa yang dijanjikannya itu akhirnya digenapi olehnya itu Allah, yaitu dipenuhi oleh Allah bukan karena Abraham sempurna di dalam ketaatannya kepadanya. Nah, sebab ini dalam realita ini ia memiliki banyak kelemahan dan kegagalan. Tapi bukan berarti janji itu tidak dipenuhi, karena Allah adalah setia dan ia senantiasa melakukan apa yang difirmankannya. Oke, saya serahkan kepada Natalia. Ya, terima kasih, Sam. Kita masuk dalam kelompok juga membedah ayat Kejadian 21 ayat 2. Teks aslinya, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Dalam bahasa Ibraninya, watahar wetelek Sarah le Abraham ben liskunau lamo et aser diber oto Elohim. Okay. Kita juga ngambil dalam 3 versi, yaitu versi KJV atau King James Version. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. Versi NKJV atau New King James Version. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him.
Versi yang ketiga atau NHIB, Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. Oke, yang kita bedah itu kata liskunal. Itu yang terdiri dari preposition pertama atau kata benda konstruksi jama maskulin, itu orang ketiga maskulin tunggal. Kelompok menerjemahkan ayat 2 ini dengan menekankan dua gagasan, yaitu tentang kelahiran dan pemenuhan janji. Seperti ayat pertama yang telah Sandi tadi terjemahkan, yaitu ya kata diber, yaitu dia berjanji, yaitu Allah, maksudnya Allah berjanji. Pada waktu yang telah ditentukan yang dia janjikan. Jadi janji Tuhan melawat Sarah dalam belas kasihannya seperti yang sudah dijanjikannya. Nah, Ishak lahir atas kekuatan janji. Karena iman Sarah, ia beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Yaitu lanjut Sugos ya. Sugos. Sugos ada tidak? Dia ada. Ada kok. Oke. Silakan Sugos. Halo Sugos. Oke, mungkin dia kesusahan jaringan, saya akan melanjutkan Kejadian 21 ayat 4. Dari teks aslinya, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dalam bahasa Ibrani, Wayama Abraham et Yitzchak beno ben semunat yamin ka asher tifa oto Elohim. Kita juga mengambil beberapa 3 versi, yaitu KJP, yaitu and Abraham. Halo. Ya, silakan. Maaf, jaringan saya keluar. Jaringan saya lelet. Jangan direkam. Oke. Ini saya membahas tentang kejadian 21 ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Ibraninya, wa yamal Avraham et Yitzchak beno ben semonat yamim ka asher sifa Elohim. Next. Perbandingan teks Kejadian 21 ayat 4 ini dalam dijelaskan and Abraham is granted his son Elise being 8 days old as God have commanded him. Dalam NKJV, then Abraham gave his son as when he was 8 days old as God had commanded him. Dalam NHEB, Abraham his son when he was 8 days old as God had commanded him. Di sini kami ngambil 3 perbandingan Y, Yem, Ya, Wa, Mal dalam variabel dalam konteks wow
constitutive imperfects, third person masculine singular. Next. Oke. Baik, lanjut di Kejadian 21 ayat yang ke-6. Itu berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Dalam bahasa Ibrani-nya, what the mer Sarah sehart sahli Elohim kal hasom me ayis hakli. Oke, lanjut. Sandi. Lanjut ke perbandingan teksnya, Kejadian 21 ayat 6 ada pinjam KJ atau KJ pinjam version atau KJV. And Sarah said, God had made me to love, so that all that here will love with me. And then terus yang New Pinjam version and KJV and Sarah said, God has made me love, and all who hear will love me. Terus selanjutnya ada NHEB. Sarah said, God has made me love, everyone who hear will love with me. Silakan Subos. Okay. Masculine singular. Sini sehok. Dalam terjemahan ini masculine singular. Long term. Dari ayat 6 yang kita itu yaitu kata sehok, itu kata benda tunggal maskulin, yang artinya itu laughter, ini bahasa Indonesianya itu tawa. Oke, implikasi dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 yaitu kita harus terus-menerus bersyukur karena Allah setia menggenapi janjinya. Yang kedua, kita meningkatkan hubungan atau iman kita dengan Allah supaya kita mengerti kehendaknya. Yang ketiga, kita terus beriman dan sabar menanti penggenapan janji Allah. Yang keempat, kita bersukacita atas perbuatan Allah yang spektakuler dalam hidup kita. Yang di tahun itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, dimatikan dulu share screen-nya. Sudah ada 2 pertanyaan, 2 yang resen, Excel dan Evelyn. Tapi sebelum ke Excel dan ke Evelyn, saya memberikan satu koreksi dulu ya di slide yang pertama atau slide pertama yang kitab Kejadian. Bahasa Inggrisnya Genesis berasal dari bahasa Yunani
Genesios itu betul ya, yang memiliki arti beginning. Nah, atau generations. Ini sumbernya dari mana ya? Sebelum saya koreksi. Sumbernya kemarin kita minta dari PDF anak teologi, Pak. Oh, bukan dapat dari buku mana ya? Karena dua arti yang berbeda. Nah, lalu di kalimat berikutnya ada begini. Sementara dalam versi Septuaginta digunakan kata toledot. Ini kurang tepat atau tidak tepat malahan ya. Karena toledot itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Sedangkan Septuaginta itu adalah versi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, yang diterjemahkan ke dalam Perjanjian Lama dulu. Kalau kita bicara Perjanjian Lama yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, jadi seperti itu. Kata toledot sendiri pertama kali muncul di Kejadian pasal 2 ayat yang keempat. Ini artinya toledot. Ya, toledot artinya generation ya. Kalau di sini artinya this is the account, riwayat kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Karena memang toledot ini biasanya dipakai dalam silsilah gitu ya. Contohnya di Kejadian pasal 5 ya. Ini ada kata nih ya. Zetsefer, Toledot, Adam, Beyom, dan seterusnya ya. Kata Toledot di sini diterjemahkan daftar keturunan. Ya. Tapi tentu diterjemahkannya harus secara kontekstual ya. Kalau riwayat langit dan bumi begitu kan di pasal 2 ayat 4 ya tentu bukan silsilah gitu ya. Tapi lebih diterjemahkan dalam bahasa Inggris the account atau awal muasal begitu ya. Nah, tetapi Toledot sendiri tidak sama dengan Bereshit. Bereshit itu dari soresnya adalah reshit atau rosh ya, yang artinya kepala. Lalu ada construct chain ya, ada smichut di sana menjadi reshit. Permulaan dari gitu ya. In a beginning atau in the beginning. Jadi itu dua terminologi yang sangat berbeda antara Toledot dengan Bereshit. Jadi referensi juga harus berhati-hati ya, terutama ketika penulisan begini nih. Ini cukup mengganggu ya. Versi Septuaginta digunakan kata Toledot. Nah, kalau di dalam versi Septuagintanya bagaimana? Kalau ini misalnya Kejadian 2 ayat 4 ya. Auto hebiblos geneseos, kata geneseos yang digunakan dalam Toledot di sini. Tetapi kalau di Bereshit ya, pasal 1 ayat 1 Bereshit ini artinya adalah enarche. Begitu ya. Jadi enarche atau pada mulanya Bereshit ya tidak bisa tidak bisa disandingkan dengan pasal 2 ayat yang keempat yaitu Toledot ya. Toledot ini artinya bukan in the beginning ya. Seperti itu. Karena di sini ada artinya nih, Genesios artinya beginning. Beginning itu Bereshit dalam bahasa Ibrani ya. Dan generation ini digunakan kata Toledot dalam bahasa Ibrani. Ya, bedakan ya antara Bereshit dengan Toledot. Dan Toledot bukan bahasa Yunani atau bukan versi Septuaginta. Mungkin sementara itu dulu, nanti kalau ada beberapa masukan sebenarnya, tapi nanti mungkin berkaitan dengan pertanyaannya Excel dan juga Evelyn, saya akan tambahkan. Silakan. Excel dulu atau Evelyn dulu tadi ya? Excel dulu, silakan. Oke, Pak. Mungkin satu pertanyaan saja. Di bagian Kejadian 21 ayat 6, kan tadi sudah dijelaskan ya. Lebih ke arah penjelasannya sih, ini kan sehok ya. Sehok kalau misalnya di dalam artikan bahasa Indonesia diartikan sebagai tertawa ya tadi kalau kita lihat ya. Nah, tapi kenapa dia menggunakan noun? Noun itu kan kata benda ya. Lebih ke arah kata benda kalau noun pengertiannya. Kenapa bukan verb gitu, bukan kata kerja. Begitu sih mungkin. Terima kasih. Oke, mungkin kelompok dulu yang menjawab. Sehok ini bentuknya miskalin ya. Bentuk kata benda atau noun, nomina dalam bahasa Ibraninya. Mengapa tidak digunakan kata verb ya? Oh, sama. Evelyn sama. Iya Pak, saya juga ganjel yang kata lautet itu. Terus maaf, boleh nggak sekalian tanya Pak? Maksudnya itu karena kan kelompok tadi tidak menjelaskan kan
setiap ayat tadi kan dibuat 3 perbandingan penerjemahan. Nah, tapi tidak dijelaskan perbandingan itu apakah menemukan masalah atau semua tiga-tiganya sama penerjemahannya, karena kelompok tadi kan membaca. Jadi saya kurang paham gitu. Jadi kayak maksudnya apakah dari 3 terjemahan itu ada perbedaan atau sama? Nah, kenapa sama? Kenapa ada perbedaan gitu maksud saya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama kebetulan sama dan pertanyaan kedua dari Evelyn, apa faedahnya perbandingan versi di situ? Ada King James Version dan New King James Version, ini redundant ya, percuma disandingkan karena kemiripannya sangat banyak ya, 90% ke atas itu mirip ya, hanya terminologi yang kuno seperti pronouns tie, ti, to tidak ada lagi di New King James Version. Tapi untuk beberapa verb atau sebagian besar verbnya dan juga kata-kata dalam kedua versi ini sama. Nah, NHEB tadi juga kelompok tidak menjelaskan ya. NHEB ini New Heart English Bible. Sejauh yang saya tangkap tadi tidak dijelaskan apa tuh New Heart English Bible. Nah, ini juga satu Alkitab yang pendekatan penerjemahannya sama. Jadi kalau misalnya ya New American Standard Bible, New King James Version, NHEB, nanti apalagi yang formal, Indonesia terjemahan baru, ya tidak akan banyak perbedaan. Kalaupun ada perbedaan sedikit ya. Yang kita berusaha lakukan perbandingan itu dengan Alkitab terjemahan formal translation misalnya, ya kita sandingkan, kita bandingkan dengan dynamic translation. NIV itu saya rekomendasikan untuk disandingkan karena pendekatannya unik, menurut saya unik ya. Dia susah dikelompokkan. Dibilang dynamic, tapi dia juga banyak formalnya. Tapi dibilang formal juga mirip parafrase di dalam beberapa hal ya. Maka NIV menurut saya layak untuk disandingkan. Nah, jadi buat kelompok yang Pak bingung Pak, parafrase yang mana, yang dynamic yang mana, segala macam ya. Ini ikuti selera saya saja ya. Kalau yang masih bingung, kalau yang sudah bisa mengeksplor, oh ini Alkitab terjemahan formal apa saja, dynamic apa saja, silakan berekspresi gitu ya. Yang biasa saya suka itu adalah New American Standard Bible. Ini kemiripannya juga sangat dekat dengan New King James Version ya. Jadi saya biasanya pakainya New American Standard Bible atau New King James Version. Pilih salah satu saja dari formal translation-nya ya. Bahasa Indonesia ya ITB ya, silakan disandingkan. Bahasa Indonesia sehari-hari itu dynamic translation. Jadi jangan merasa alergi dengan versi ini ya. Pak, kalimatnya beda banget Pak sama Alkitab yang biasa kita baca. Karena memang pendekatan penerjemahannya berbeda. Yang satu dynamic, BIS ya, ITB atau terjemahan baru ini pendekatannya adalah formal translation atau literal translation. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang saya suka pergunakan untuk dynamicnya biasanya New Living Translation, ya NLT. Oke, itu juga pendekatannya adalah dynamic ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya udah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. New King James Version atau New American Standard Bible, pilih salah satu. Lalu NIV, New Living Translation, ya, atau ESV, English Standard Version juga boleh dipergunakan juga, gitu ya. Nah, itu aja. Lalu baru pasti ya bahasa aslinya, baik itu naskah dari BHS misalnya, Biblia Hebraica Stuttgartensia, ya. NHEB ini rujukannya adalah BHS, ya, BHS atau Biblia Hebraica Stuttgartensia. Tapi sangat mirip ya, saya lihat 95% ke atas mungkin ya. Sangat mirip dengan New King James Version. Cuman bedanya, ya ini uniknya juga nggak tahu ya, apa alasan penerjemah NHEB ini, New Heart English Bible, hampir semua conjunction atau semua bahkan ya, semua conjunction dihilangkan dalam penerjemahan. Ya, jadi kalau kita bandingkan nih misalnya ya, sebentar. Ini ya, Sarah conceived and bore
Abraham a son in his old. Nah, jadi conjunction-nya tidak disertakan nih. Coba kalau kita lihat ya, pasal 21 ayat yang kedua tadi dari kelompok. Coba kita lihat mana tadi perbandingannya, versi perbandingan. Oke. Nah, for Sarah conceived and bear Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. Ini King James Version-nya ya. Kalau kita lihat, coba diperhatikan, disandingkan nih. Cuman bedanya di mana? Sorry. Saya change dulu ya. Saya ambil presentasinya kelompok saja nih. Nah, hanya bedanya di conjunction-nya ya. For ini saja yang tidak ditranslate. Kalau dilihat dari teks BHS ya, atau Biblia Hebraika Stuttgartensia, ada wow conjunction di sini ya. Vatahar, vatelet, dan seterusnya. Jadi ada kata wow di sana yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada umumnya, Alkitab bahasa Inggris pada umumnya, dengan kata for, atau mungkin ada conjunction yang lain. Tapi NHEB ini banyak menghilangkan ya, atau bahkan mungkin semuanya menghilangkan. Ini juga sama, then kemudian ya, ada kata wow conjunction juga dalam teks aslinya. Di sini hanya Abraham. Tapi sisa kalimatnya coba perhatikan. Circumcise sama di atas. His son sama. Ishak sama. Isaac sama. When he was 8 days old sama dengan atas. As God had commanded him sama persis. Jadi NHEB, NKJV, KJV ini pilihan yang kurang pas untuk disandingkan ya, karena 99% mirip satu dengan lainnya. Ya. Nah, nanti kalau di-compare lagi dengan New American Standard Bible, ya mirip-mirip seperti ini. Tidak akan ditemukan banyak varian. Ya. Nah, coba kalau misalnya kita sandingkan dengan versi lain, ya, katakanlah ini tadi. Kalau New American Standard Bible sangat mirip ya, ada cuman so. Kalau tadi King James Version-nya adalah for Sarah conceived. Di sini so Sarah conceived dan seterusnya hampir sama. 99% akan mirip. Jadi jangan disandingkan antara antara beberapa ini ya, beberapa pendekatan terjemahan yang beda, yang satu rumpun begitu. Sama-sama formal translation. Nah, contohnya misalkan gunakanlah New Living Translation atau New English Translation juga boleh ya. So Sarah became pregnant ya, and bore Abraham a son. Coba kita lihat New Living Translation-nya. She became pregnant ya, and she gave birth to a son for Abraham in his old age. Ya, this happened at just the time God had said it would ya. Bisa dirasakan ya, bisa di-feel ya, bahwa ada komposisi kalimat yang cukup berbeda dengan versi-versi yang tadi disandingkan oleh penyaji atau oleh kelompok ya. NIV. Nah, ini saya suka menyandingkan juga NIV karena buat saya sih sulit mengelompokkan ya, atau memasukkan ini ke dalam kelompok formal atau dynamic gitu ya. Menurut saya ini mix, perpaduan, atau ada di in between ya, ada di tengah-tengahnya ya. Sarah became pregnant, ini mirip dengan New Living Translation ya. She became pregnant. Nah, di sini Sarah jadi diperjelas ya. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age. At the very time, nah ini ada penegasan-penegasan dalam bahasa Inggris yang disajikan oleh NIV ya. At the very time, pada saat yang sama ketika Allah berjanji kepada Abraham. Ya. Nah, itu yang ya, ini at the appointed time, New American Standard Bible juga. At the set time ya, kalau NIV lebih modern ya, New International Version. At the very time, pada saat yang tepat sama, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk masalah penyajian ya, penyandingan. Tadi pertanyaan dari Evelyn itu sekaligus tambahan dari saya. Silakan kelompok mungkin menjelaskan ya alasan pemilihan ketiga versi tersebut. Jadi ada dua pertanyaan. Noun ya, sehok ya, het, sade, het, dan kof
sehok. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Allah telah membuat aku tertawa. Ya, Allah telah membuat aku tertawa. Oke. Sehok asali, ya. Lalu, tapi kalau diteliti ternyata sehok ini bukan kata kerja. Kata kerjanya atau soresnya apa kalau kata kerjanya? Kata kerja dari sehok ini apa? Ini bedanya bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kebanyakan dan bahasa-bahasa lainnya kebanyakan kata benda yang membentuk kata kerja. Contohnya kata sapu jadi menyapu, itu kata benda berubah menjadi kata kerja. Tapi kalau bahasa Ibrani kebalikan ya. Kata kerja yang membentuk kata-kata lainnya ya. Dari kata kerja dulu baru kemudian kata bendanya tersusun atau terbentuk dari sores kata kerja, akar kata atau kata dasarnya. Contoh kata dafar, ya dafar ini he said, dia berfirman atau dia berkata. Lalu ada kata diber, ya tadi juga disinggung ya oleh kelompok penyaji. Diber artinya firman, atau itu perkataan, ya. Nomina disusun dari verb. Ya, atau verba atau kata kerja. Silakan kelompok mungkin menjawab dulu. Tadi Mendel resen atau mau membantu menjawab, jangan-jangan Mendel ya. Kok sekarang ini? Mau bertanya juga, Pak. Oh, mau bertanya juga. Nanti dulu ya, tahan dulu ya. Ya, Kasih siap, Pak. kesempatan dulu kelompok untuk menjawab. Silakan Natalia atau yang lain. Oke, Pak. Mungkin kalau ditanya kenapa jadi kata benda, kita kurang tahu ya, soalnya kita cari referensinya dari Bible Hub. Jadi kurang paham juga kenapa jadi kata benda. Tapi kayak yang dibilang Bapak tadi, kadang di apa ya tadi, kata kerja jadi diubah jadi kata benda gitu. Jadi itu sih dari Kak Evelyn atau Axel. Oke, ini ya. Jadi ini fungsinya membandingkan dengan Alkitab terjemahan lain. Maka kami para dosen, bahkan pimpinan ya, Pak Eras, Pak Waket, itu selalu mengencourage kalian, jangan malas belajar bahasa Inggris. Kalau kalian hanya mengandalkan bahasa Indonesia, aduh susah. Leksikon itu yang paling bagus. Ya ini bukan nggak cinta, nggak bangga bahasa Indonesia ya, tapi kenyataannya resources gitu ya, sumber-sumber di luar sana yang banyak membantu kita, terutama dalam hal eksegesis, dalam hal menafsirkan Alkitab ini, dari sumber-sumber bahasa Inggris, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris, leksikon itu dictionary ya, Bible dictionary paling banyak dan paling lengkap dalam bahasa Inggris. Kalau mau belajar lagi bahasa Jerman, ya itu akan lebih dalam lagi, ya lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi. Sumber-sumber yang tua dan lengkap ya itu ada dalam referensi-referensi bahasa Jerman. Ya. Seperti itu. Tapi paling tidak udahlah nggak usah terlalu muluk-muluk bahasa Jerman gitu ya. Nanti belajar bahasa Jerman yang dihafal cuma ich liebe dich lagi ya. Ich liebe dich. Waduh, jangan seperti itu ya. Bahasa Inggrisnya saja diperkuat. Harus menguasai dan harus harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Dan ini sekaligus fungsi dari menyandingkan terjemahan-terjemahan Alkitab yang paling banyak memang dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke. Dan pemilihan yang cocok ya, pemilihan yang cocok, yang representatif, yang mewakili dari masing-masing domainnya gitu ya. Yang formal ada perwakilannya, yang dynamic ada perwakilannya. Kalau perlu ini optional, parafrase ya kan, dan interlinear. Bible Hub itu interlinear, membantu juga, tapi juga perlu disandingkan dengan versi yang formal dan dynamicnya. Nah, misalnya di sini ya. Kalau kita lihat hanya satu versi dalam bahasa Indonesia, Allah telah membuat aku tertawa. Ya, tertawa ini bahasa Indonesia kata kerja ya, verb. Jadi nggak nyambung dong sama sehok ya. Kalau BS Allah telah membuat saya tertawa, sama aja. Ya, tapi ada tambahnya karena gembira. Tertawa karena gembira. Jadi ada
ada penjelasan tambahan, tapi juga belum mewakili kata sehok yang adalah apa namanya, adalah noun, ya. Nah, namun kalau kita lihat misalnya dalam bahasa Inggrisnya, God has made me laugh, ya. Ini berarti artinya apa, laugh? Kalau ini kata kerja, ya, tapi ini kata apa ini? Laugh di sini kata apa ya? Has made me laugh. Tertawa juga, Pak. Alat telah, kalau bedanya God has made me laughing atau to laugh. Apa bedanya? Menjadi kata benda, Pak, karena ada kata made-nya itu. Ada made me, membuat Made-nya itu aku. verb. Ya. Kalau membuat aku tertawa, ya, kalau dalam bahasa Indonesia membuat aku tertawa, God has made me to laugh, ya, atau made me laughing, ya, membuat aku tertawa, gitu. Tapi kalau ini, coba kita bandingkan sama ini ya, lebih jelas lagi di New American Standard Bible. God has made laughter. Ini bentuknya adalah noun, ya. Allah telah membuat tertawaan, ya, joke gitu bisa juga, ya, joke, hal yang membuat tertawa gitu ya. Nah, itu kan namanya kayak lelucon, bercandaan, itu kan nomina bukan kata kerja. Tertawa itu kata kerja, tapi kalau laughter, ya, laugh itu bisa kata kerja, ya, atau bisa kata benda tergantung konteksnya. Tapi kalau laughter ini udah tegas, sudah jelas sekali ya, laughter ini bentuknya adalah nomina. Nah, jadi dengan membandingkan ini ya, NAU tadi saya katakan NAU pilih salah satu saja. Kalau di ayat-ayat tertentu, oh ini NAU lebih tepat untuk kita pilih, NAU saja yang dipilih, NKJ-nya New King James Version kita coret untuk ayat ini. Nah, jadi kita dalam menafsirkan atau mengeksegesis ayat-ayat Alkitab ini harus ada dinamisitasnya gitu ya. Nggak terlalu kaku ya, tapi kita bebas berekspresi, tapi tentu dengan pakem-pakem atau dengan di frame tertentu begitu ya, nggak boleh kebablasan, bebas berekspresi tapi dalam koridor yang tepat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nih bandingkan dengan ini King James Version. God had made me to laugh. Oke, ya. Ini kata kerja, ya. Made me to laugh, ya, King James Version dan bahasa Indonesia dalam hal ini mirip, ya, atau ITB lebih dekat dengan terjemahan King James Version. God had made me to laugh. Kalau kita bandingkan lagi dengan LXA, ya, LXA ini terjemahan dari bahasa Yunani Septuaginta ke dalam bahasa Inggris ya. A ini berarti ada apokrifannya ya. Kalau ini LXE tidak memuat versi apokrifannya. Jadi hanya kitab kanon saja ya. Nah, tapi ini sama. Terjemahnya sama karena penerjemahnya memang tim penerjemahnya sama ya. And sarha, jangan bingung ya, sarha ini kalau kita bandingkan dengan ini. Oke, karena dari Septuaginta ya, Ependesara ya, lalu di translate dari sarha ya. Gelota moi epuesen kurios hosgar an akuose sum kareitai moi ya, gitu. Ini kalau kita lihat laughter bentuknya juga noun ya, bentuknya kata benda, sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pun menjadi laughter ya, nomina. Oke, jadi ini fungsi dari menyandingkan beberapa versi. Nah, sehingga kita bisa tanda petik ya, memparafrasekan kalimat ini. Kita nggak boleh terlalu terkungkung dengan terjemahan yang sudah baku, dalam hal ini adalah Alkitab Indonesia terjemahan baru. Saya perlu ingatkan ya, kita tidak boleh arogan juga. Oh, salah nih LAI, nggak boleh seperti itu. Tapi ini dalam rangka eksegesis, dalam rangka kita mau mengeksplor, menggali, melakukan
seperti orang arkeologis itu melakukan penggalian, ya. Penggalian kalau arkeologi ini arkeolog mencoba mencari penemuan berupa barang-barang peninggalan. Kalau kita mencoba mencari penemuan dalam hal apa? Harta karun juga, tanda petik, ya. Harta karun yaitu makna yang tersembunyi. Makna yang tersembunyi akibat terjemahan formal selama ini. Nah, itu yang berusaha kita ungkapkan, gitu ya. Nah, jadi dari perbandingan beberapa terjemahan Alkitab, lalu kemudian di sini dirujuk juga dengan bahasa aslinya, sechok, dan juga legota, ya, dalam bahasa kebalik, ya, gelota dalam bahasa Yunaninya juga bentuknya sama-sama noun, maka kita perlu menyusun ulang terjemahan kita sendiri. Sekali lagi, ya, bukan untuk jadi saingannya LAI, bukan untuk menggugat, menyalah-nyalahkan LAI, jangan, ya, tapi supaya kita menemukan mutiara-mutiara kebenaran yang lebih banyak, ya, kekayaan yang luar biasa yang terkandung di dalam firman Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana kalau di bahasa Indonesia, kan? Allah telah membuat aku tertawa ini, ya, kalau dalam bahasa Ibrania, Vatomer Sara Sechok Asali Elohim Kol Hashomea Yitzchak Li. Nah, ini kata kerja ini. Aku tertawa, Yitzchak, ya. Yitzchak ini dalam bentuk yiktol atau bentuk imperfect, ya. Yitzchak Li, aku akan tertawa, ya. Ini ada Hashomea, ya. Jadi yang mendengar, ada kata syama, ya. Ini ada bentuknya adalah participle, ya. Ada he di sini menunjuk pada bentuk participle atau yang bersama-sama, ya. Yang bersama-sama mendengar bersama-sama dengan aku, akan tertawa bersama dengan aku. Akan tertawa li, ya. Tertawa dengan aku. Tertawa kepadaku juga bisa. Nah, watomer sara sehok asali ini bisa diterjemahkan apa? Li itu bisa to me, bisa for me, bisa towards me, bisa belonging to me, in regard to me, according to me. Jadi paling cocok yang mana kira-kira? Sarah said, ya. Sarah berkata, God has made laughter for me. Ini bisa terjemahnya bisa begini, ya, karena li ini for me, ya. Allah telah membuat lelucon. Tapi lelucon ini kita simpan dulu, ya. Kita bisa ganti apa yang lebih halus mungkin, ya. Bercanda bukan juga, ya. Apa? Coba dipikirkan. Ya, kelompok terutama, ya, laughter ini kira-kira lebih tepat kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Lawak. Waduh, lebih ini lagi, ya. Lebih vulgar lagi, ya. Lelucon, lawak, apa, ya? Hal yang membuat tertawa. Apa? Ya, sederhananya bahan tertawaan boleh, ya kan? Bahan tertawaan, laughter, ya. Allah telah membuat bahan tertawaan. Nah, for di sini kita harus tidak perlu terlalu terpaku. Coba perhatikan, li itu artinya bisa for, bisa to me, bisa for me, bisa belonging to, bisa in regard to, bisa according to. Ya. Jadi dalam hal ini menurut saya lebih cocok apa? Membuat bahan tertawaan tentang aku. Masa umur 90 tahun mau melahirkan, aku nanti dijadikan bahan tertawaan. Beda banget ya sama ini. Allah telah membuat aku tertawa. Beda sekali, kan? Nah, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku ini udah cocok. Aku dijadiin bahan tertawaan. Nah, akan lebih nyambung. Ya nggak? Nah, hal seperti ini tidak akan bisa terekspos, terungkap kalau kita terkungkung, ya,
terkungkung dalam satu terjemahan saja. Ini gunanya atau ini fungsinya exegesis. Ya, jadi pemilihan versi-versi Alkitabnya itu harus seksama, harus semuanya mewakili, ya, dan di receh, receh bisa juga ya, humor boleh stand up, nggak pas lah masa Allah stand up, ya kan, jangan dong. Ya. Yang sementara terpikirkan bisa contohnya bahan tertawa. Ngeledek juga nggak pas gitu ya, masa Allah ngeledek salah gitu ya, walaupun ada unsur itunya juga, ini bercanda nih, receh nih Tuhan, ada unsur begitunya juga. Maka waktu Allah mengkonfrontir, Sarah ketakutan, ya. Sarah ketakutan karena Yitzhak di situ ya bukan tapi ada unsur ngeledeknya, ketawanya tuh ketawa ngeledek. Sarah ini juga ngeledek. Waktu dikonfrontir, enggak, aku nggak tertawa kok. Bukan bohong, ya, tetapi maksudnya tidak punya intensi, tidak ada niatan untuk ngeledek. Ya, nah seperti ini juga bisa kita temukan, bukan saya ngarang, tapi dari penggalian terhadap teks-teks Alkitab, gitu ya. Oke, ya, jadi jangan pusing begitu ya. Jadikan ini hal yang menarik gitu ya, hal yang menggairahkan. Wah, asik ya kalau kita bisa menemukan butir-butir kebenaran yang belum kita temukan kalau kita hanya membaca satu versi Alkitab saja. Begitu. Oke, ya, 2 pertanyaan itu sudah terjawab ya. Jadi memang itu fungsinya penyandingan versi. Ini terakhir mungkin Mendel. Kesempatan terakhir ya. Silakan. Ya, masih pas nggak Pak? Soalnya udah jam 9. Kita sampai 9 lebih berapa sih? 9 lebih 10 di jadwal saya kan? Oh, oke. Ya Pak, 9 Ya, singkat, padat, cepat. Ya, ini Pak, aku mau nanyain tadi dijelaskan di bagian latar belakang. Di situ dijelaskan bahwa pada saat Abraham umur 99, Allah menggantikan nama Abraham dan dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Dan pada akhirnya dia menentukan sekali lagi mengumumkan keturunannya akan menguasai tanah Kanaan. Sehingga Abraham ini membuat warisan yang bersyarat. Jadi dia membuat sunat itu pada anak umur yang 8 tahun. Nah, setelah itu di situ tertulis bahwa setelah itu Abraham menyunat dirinya dan seluruh keluarganya. Yang buat aku bingung di situ dia menyunat dirinya itu, Pak. Apakah kalau secara yang literal yang ditulis ini kan dia menyunat dirinya, dan kalau pahami secara harfiah itu Abraham menyunat dirinya sendiri. Ya, itu ayatnya ada di mana ya? Aku bingung, dan itu apakah ada makna dari Abraham menyunat dirinya sendiri itu ada di ayat berapa ya? Ini aku nggak tahu Pak, tapi ada di latar belakang dari pembahasan tadi Pak. Di latar belakang yang tadi dijelaskan sama Mary. Apakah ada makna? Silakan coba dijawab. Jawab dulu kelompok ya secara cepat saja. Oke, thank you kelompok. Oke, Menda, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin saya mencoba menjawab ya Pak, kalau salah ampuni aku. Oke, yang saya tahu, saya pernah, kita kemarin pernah mencari arti sunat itu yang dibilang itu sebagai materai kovenan. Materai kovenan itu kayak perjanjian, misalnya apa ya? Jadi lupa. Misalnya itu jadi kayak di sunat itu yang saya tahu kayak kita itu menyembah Tuhan gitu, kayak gimana ya? Bingung nggak? Bentar Pak, aku pastikan lagi Pak. Nah, ini harus berhati-hati juga dalam menjelaskan, karena di pasal 21 itu kan hanya ada di ayat 4 ya, bahwa
Abraham menyunat Ishak. Nah, tapi karena ada penjelasan ini maka membuat bingung ya. Abraham disunatnya apakah di pasal 21 ini atau di sebelumnya? Di pasal 17. Kira-kira di mana? Iya, Pak. Itu di ayat di pasal 17 ayat Ya, 10. pasal 17 ayat 24 ya. Umur 99 itu ada di pasal 17 ayat yang ke-24. Nah, ini memang ya kalau hal-hal seperti ini harus dicantumkan gitu ya. Karena ini kan konteks ya. Itu pasal 17 ayat 24 ini konteks dari pasal 21. Tapi karena tidak dicantumkan maka menimbulkan pertanyaan ya. Tadi pertanyaannya menyunat dirinya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat oke, kata mul di sini ya. Sebentar saya cari dulu. Abraham bentis ya. Oke, Sena. Ini behimolo ya, kata mol di sini menggunakan kata nifal. Nah, sudah ketemu ya. Nifal ini bentuknya pasif. Jadi dia tidak menyunat dirinya sendiri ya. Ini kan behimolo sufiks wow di sini o ya atau holen wow di sini menunjuk kepada pronoun orang ketiga maskulin singular. Artinya dia siapa? Abraham ya. Bentuk kata kerjanya atau pilihannya moodnya adalah nifal ya. Nifal ini adalah bentuk simple passive ya. Simple passive. Jadi he was circumcised. He was circumcised ya. Di sini ketika dikerat kulit, katanya bahasa Indonesia sudah sangat tepat nih ya. He was circumcised, dikerat. Nah, tapi kalau di narasi tadi dari makalah kelompok ya, Abraham menyunat dirinya, yaitu kesannya aktif ya. Nah, ini tidak sesuai dengan pasal 17 ayat 24. Nah, berhati-hati dalam menyusun kalimat begitu ya. Tidak salah menempatkan di situ sebagai konteks ya. Pasal 17, tadi ada pasal 1, itu pun harus hati-hati ketika menulis konteksnya, jangan sampai salah memasukkan gitu ya. Salah memberi keterangan. Begitu. Alamatnya jelas sehingga kita bisa cari ke sana. Oh, ternyata bentuknya pasif dan bukan aktif. Ya, kita bisa koreksi. Ya, mungkin seperti itu ya. Mendel sudah cukup jelas. Permasalahannya adalah pada pada narasi dari kelompok begitu. Satu lagi mungkin sebelum kita akhiri ya. Tadi saya sih agak bingung dengan penjelasannya kelompok yang sebentar, di mana itu ya? Oh, ini di slide keempat ya. Terdapat 7 ayat dalam kitab LAI, sedangkan di beberapa versi terjemahan terdapat 8 ayat. Karena dari teks aslinya dalam satu perikop terdapat 7 ayat. Ini teks asli maksudnya apa ya? Dan yang 8 ayat apa? Nah, ini juga kan menimbulkan tanda tanya ini. Harusnya dalam beberapa versi mana saja Alkitab yang 8 versi, misalnya New American Standard Bible ini contoh ya, atau New King James Version ini 8 ayat. Nah, dicantumkan beberapa beberapa keterangan di situ supaya orang nggak bertanya-tanya. Beberapa terjemahan 8 ayat satu perikopnya. Ini apa aja ya? Jangan kasih PR ke pembaca. Gitu. Mungkin dijawab dulu silakan kelompok. Versi-versi yang 8 ayat itu apa saja satu perikop dan teks asli ini maksudnya apa? Ya. Kalau Leningrad ya maksudnya Leningrad manuskrip ya yang tersimpan di Soviet di Rusia itu satu perikopnya adalah 20 atau 21 ayat ya, nanti saya cek lagi. Silakan dijawab dulu Natalia. Atau yang lain kelompok silakan. Oke, Pak. Iya, Pak. Kemarin kita sempat melihat lah, Pak. Kita melihat dari beberapa versi
terjemahan itu ada yang satu perikop itu pasal 21 itu yang perikopnya Ishak lahir itu terdapat 8 ayat, Pak. Iya, versinya Tapi apa aja? Kan beberapa, satu aja. Oke, Pak. Maaf, Pak, bisa jawab? Ya. Itu kalau terdapat 8 ayat itu di versi yang American Standard Version. Oke. Terus mana buktinya? Ada? Antara Pak, izin saya share. Ya. Langsung aja. Udah kelihatan ya, Pak? Ya. Nah, ini Pak. Nah, di American Standard Version itu terdapat 8 ayat dalam satu perikop mengenai Ishak lahir. Oke. Kalau di iya. Nah, ini sebentar di close dulu, di pause dulu. Kamu share screen-nya, di stop dulu. Oke. Jadi bisa dilengkapi ya. Contohnya American Standard Version dalam kurung itu tadi Bible Hub ya. Pakai Bible Hub ya. Karena kalau kita bandingkan, ini contohnya. Nah, beda internet, beda internet. Beda situs, beda pemenggalan gitu ya. Ini sama American Standard Version. Oke, satu perikopnya di sini 7 ayat ya. Begitu. 7. Nah, Bible Hub mungkin punya pertimbangan sendiri mengapa memecahkan yang tadinya versinya adalah 7. Di versi aslinya adalah 7 ayat gitu ya. Tadi apa katanya New King James Version ya, Natalia ya? New King, apa? King James Bible, Pak. KJV. KJV ya, New King James juga sama. Oh ya, Pak. Oke, itu ya 7 ayat. Hagar and Ismail depart. Nah, kalau kita melihat di oke, sudah lewat 1 menit ya, terakhir nih ya. Di analisa dari Leningrad-nya di sini sebentar di ayat yang ke-7. Oke, kita lihat ya di 21 ayat 7. Ini masih satu perikop yang sama, tidak dipisahkan ke perikop baru. Oke, sebentar ya. Nanti bedakan dengan pemberian perikop baru oleh Leningrad atau di teks aslinya. Tadi kalau di presentasi ada tulisan teks aslinya 7 ayat. Nah, kita lihat nih. Kalau mengacu ke manuskrip kuno ya, pemisahan perikopnya baru di ayat yang ke-22. Jadi 21 ayat ini satu perikop dalam teks aslinya ya. Enggak apa-apa tidak harus menggunakan Leningrad ya, bisa juga pakai tadi misalnya pakai American Standard Version boleh, pakai ITB boleh ya kan. Tapi hati-hati dalam menyusun kalimat karena harus dipertanggungjawabkan. Contohnya teks aslinya 7 ayat. Nah, mana buktinya? Gitu, ya. Oke, itu saja mungkin masukan-masukan kepada kelompok dan terima kasih buat yang menanya ya, yang bertanya. Yang enggak bertanya juga pasti akan diberkati dari pertanyaan-pertanyaan dan diskusi kita tadi gitu ya. Ke depan saya harapkan yang lain ini jangan yang tanya 4L ya. Lu lagi gitu. Tapi yang lainnya juga bisa aktif bertanya. Bertina Tambunan ini nggak ada suaranya dari pertemuan pertama. Ini ya aduh, ini pasif semua gitu ya. Putri Natalia, aduh ya. Kalau nggak presentasi nggak ngomong, jangan begitu ya. Tapi ikutlah aktif dalam diskusi di kelompok-kelompok yang lain ya. Oke, kita akhiri pertemuan. Silakan kelompok menutup dengan doa. Oke, sebelumnya terima kasih Pak dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami. Mungkin Mary bisa menutup kita dalam doa. Silakan, Mary. Baik, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami telah selesai belajar
Biar apapun yang kami pelajari, apapun yang kami tahu pada hari ini, itu menjadi bekal kami di masa depan. Inilah kami Bapa, inilah permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.